Apa sih yang menyebabkan orang itu berpuasa atau orang itu sholat, ibadah sholat, namun dirinya itu tidak mendapatkan apa-apa yang menyebabkannya? Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarkandi ini dari dalam kitab ini beliau katakan, yakni idza lam yakunis shaum was salatu liwajhillah, apabila puasanya, kata Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, puasanya itu solat, ibadah solat yang dilakukan itu, di mana dia puasa dan solatnya itu bukan mengharapkan ridho Allah, fala thawaba lahu. Ketika dia solat, ketika dia puasa, tapi puasanya itu bukan mengharapkan ridho Allah, tidak ada keikhlasan dalam puasanya itu, fala thawaba lahu. Maka bagi orang itu, kata Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, tidak memperoleh apa? Ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah. Mudah-mudahan Bu, kita yang masih istiqomah memegang teguh ajaran baginda Rasulullah, kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca umbul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita membahas hadis. Ada dua yang Allah tidak butuh terhadap hambanya. Satu adalah Allah tidak butuh persekutuan dalam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah itu tidak butuh. Pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, Allah itu tidak butuh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, di mana dalam amalan itu ada syirik. Di antara yang sudah kita bahas adalah riya. Beramal tapi amalan itu mengandung riya. Allah tidak butuh itu. Maka kata Nabi, barang siapa yang beramal tapi dalam amalan itu ada kesyirikan, maka dalam hadis itu dikatakan Allah itu melepas diri dari hal yang demikian. Allah tidak akan tanggung jawab terhadap hal yang demikian. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga.
Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh pengarang kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam Abi Laits Nasr bin Muhammad As-Samarkandi. Beliau menukil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata Rasulullah? Rubbas shaimin. Banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah itu. Laisa lahu khadun min saumihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, laisa lahu khazun, tetapi kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan bagian pahala dari puasanya. Yang dia dapatkan, kata Rasulullah, illal ju' wal atas. Yang dia dapatkan ketika berpuasa, pahala puasa dia tidak dapatkan, nilai puasa itu di hadapan Allah itu dia tidak dapatkan. Yang dia dapatkan, kata Rasulullah, hanya rasa lapar wal atas, dan rasa dahaga atau rasa haus saja. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini dikatakan warubal qaimin, dan banyak orang yang qaimin, yang beribadah seperti sholat, laisa lahu khazun, akan tetapi baginya itu tidak mendapatkan bagian pahala min qiyamihi, dari ibadah yang dia lakukan seperti sholat, illa sahari, kecuali hanya rasa ngantuk saja, wan nasabu, dan rasa letih. Sholat sudah capek-capek tuh, takbir, ruku, sujud, sampai jidat itu rasanya capek itu menghadapi lantai itu. Tetapi Masya Allah dia tidak dapatkan apa-apa dari sholatnya itu tuh. Pahala dia tidak dapatkan. Yang didapatkan apa? Rasa letihnya saja dan rasa lelah. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang menyebabkan orang itu berpuasa atau orang itu sholat, ibadah sholat, namun dirinya itu tidak mendapatkan apa-apa yang menyebabkannya? Imam Abu Laits Nasr bin Muhammad As-Samarkandi ini dari dalam kitab ini beliau katakan, yakni idza lam yakunis shaum was salatu liwajhillah, apabila puasanya, kata Imam Abu Laits Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, puasanya itu solat, ibadah solat yang dilakukan itu, di mana dia puasa dan solatnya itu bukan mengharapkan ridho Allah, fala thawaba lahu. Ketika dia solat, ketika dia puasa, tapi puasanya itu bukan mengharapkan ridho Allah, tidak ada keikhlasan dalam puasanya itu, fala thawaba lahu, maka bagi orang itu, kata Imam Abu Laits Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, tidak memperoleh apa? Ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebentar lagi nih puasa ini. Sebentar lagi kita sholat tarawih. Setiap malam ini kita makmurkan masjid ini, Ramadan sholat tarawih. Sebentar lagi ini kita dengarkan di masjid ini lantunan ayat-ayat Al-Quran sampai khatam 30 juz selama kurang lebih 29 atau 30 malam. Tapi Masya Allah, amalan-amalan itu, kata Rasulullah, tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah, kecuali yang didapatkan adalah rasa capek dan rasa lelahnya saja. Yang pertama, kata Imam Samarkandi, adalah karena di dalam amalan itu kita yang beramal tidak ada ikhlas. Satu, agar puasa kita, agar sholat kita itu mendapatkan ganjaran nilai dari hadapan Allah, maka usahakan harus ada ikhlas. Yang kedua, ini dijelaskan oleh
Maulana Zakaria di dalam Kitab Fadail A'mal. Yang kedua kata beliau, penyebab apa yang menyebabkan orang berpuasa ini? Tapi puasanya itu sia-sia di hadapan Allah tuh. Bulan puasa dia sholat tarawih setiap malam. Bahkan nggak cukup dia sholat tarawih setiap malam. Tengah malam aja menjelang sahur itu dia sholat tahajud. Saking dia rindunya kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Sholatnya itu sia-sia di hadapan Allah. Yang kedua Bu, ketika kita berpuasa, kita istiqomah menjaga sholat kita, istiqomah tarawih kita, istiqomah sholat tahajud malam kita. Yang kedua Bu, jauhi yang disebut dengan ghibah. Jauhi ghibah. Terkadang kita lagi puasa itu, tanpa disadari kita puasa. Mulut kita cerita apa? Apa itu ghibah? Cerita aib saudara kita. Bilang, gayanya sombong. Kalau bicara sombong. Tapi orang ini kemarin saya bantu. Pakaiannya seperti orang kaya. Tapi lihat kehidupan rumahnya berantakan. Itu kita ngomong sambil ngerumpi itu nggak sadar itu. Ghibah. Itu menghancurkan pahala puasa kita dan ibadah sholat kita. Masya Allah. Itu kedua ghibah itu. Satu ikhlas, latih untuk ikhlas. Yang kedua ghibah, hindari ghibah. Yang ketiga, Syekh Maulana Zakaria di dalam kitab Fadail Amal yang beliau mengatakan penyebab orang itu berpuasa, banyak orang berpuasa, banyak orang itu sholat, banyak orang itu tarawih, istiqomah sampai 30 malam mereka tarawih itu istiqomah Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Penyebab yang ketiga adalah selama mereka berpuasa, selama mereka istiqomah jaga sholatnya, namun diri mereka itu tidak bisa menjauhkan diri mereka dari makanan, di mana makanan ini bersumber dari yang haram. Saya ingin tanya ibu-ibu yang di sini sering jualan. Ada ibu-ibu yang sering jualan? Ada yang jualan online? Ada yang jualan buka toko, buka warung? Ada yang jualan di pasar? Sampai dalam Quran itu diceritakan ada satu surah namanya Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini Bu menceritakan bagaimana mereka yang dagang tapi dagangnya curang. Yang buka toko, yang buka warung. Pertama, supaya berkah warungnya itu usahakan jangan ada jual minuman keras dalamnya. Kata ulama, biar dia tidak minum, tapi ikut menjualnya. Biar dia tidak minum, tidak menjualnya, tapi dia bantu untuk membelinya. Sama seperti hukumannya itu orang yang membelinya itu. Saya minta yang punya kios, yang punya toko, jangan jual khamar atau minuman keras, jangan. Yang kedua, usahakan ke pembelinya kita itu harus jujur. Jangan sampai apa? Kita menjual barang yang kadaluarsa. Jual mie goreng tapi mie gorengnya sudah kadaluarsa. Jual mie sedap tapi mie sedapnya kadaluarsa. Sengaja kita jual itu. Maka itu haram. Ibu-ibu yang sering jual di pasar, jual jagung. Jagung yang sudah itu. Tapi timbangannya itu dicurang. Ibu mengambil 1 gram, 2 gram dari timbangannya itu demi Allah. 2 gram, 3 gram haramnya itu Masya Allah. Itu kalau kita makan. Ibu bayangkan itu. Kalau kita makan, kemudian uang itu kita berikan ke anak kita. Uang itu kita berikan ke suami kita. Masya Allah, berapa dosa yang kita. Maka itu yang menyebabkan orang yang puasa, hati-hati Bu ya, orang yang puasa dan sholat itu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian wa hadza kama ruwiya an ba'dil hukama, sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian para ulama ahli hikmah, annahu qala,
bahwasanya mereka berkata di sini memberikan contoh, mengibaratkan masalu may ya'malu ta'ah, perumpamaan orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Banyak amalan ketaatan dia itu, tapi di dalam amalan-amalan ketaatan dia itu liria, ada ria di dalamnya. Sholat tapi ada ria. Sedekah bu, tapi di dalam sedekahnya ibu itu ada ria, pingin dikatakan bahwa kita itu adalah orang baik, orang yang dermawan. Wasum'ah, ini ria. Apa bedanya ria dan sum'ah? Ada yang tahu? Ada ria, ada sum'ah. Kalau ria sering dengar bu ya? Kalau sum'ah jarang. Kalau ria itu bu, amalan yang kelihatan itu amalannya. Kita sholat, di sekitar kita itu banyak orang. Allahu Akbar. Pada saat sholat, kita dilihatin oleh orang. Muncullah dalam hati kita itu ria. Saya harus sholat baik, supaya orang-orang di sekitar saya ini bahwa saya adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Maka kita sholat itu karena ingin dilihat, dikatakan orang baik. Ingin dikatakan oleh orang baik. Kalau sum'ah tidak. Ini sum'ah ini sering, bu, sering ini sum'ah ini. Tapi ibu jarang perhatikan ini sum'ah ini. Kalau ria itu tampak amalannya, kelihatan amalannya bu dia. Kalau sum'ah itu tidak, amalannya tidak tampak bu. Amalannya ibu sudah lakukan. Contoh tadi itu, ini sombong sekali orang ini, ngomongnya sombong. Kemarin saya bantuin dia. Ini cerita ke orang ini, ngurumpi dengan orang. Ibu menceritakan bahwa kemarin saya bantu dia. Itu adalah bagian daripada sum'ah. Amalannya sudah tidak terlihat, tapi pernah kita kerjakan amalan ini, tapi kita ceritakan kepada orang lain amalan kebaikan ini, maka itu adalah sum'ah. Maka ria dengan sum'ah ini mirip-mirip bu. Ria ada kelihatan amalnya, kalau sum'ah amalnya sudah kita kerjakan. Jadi perumpamaan kata para ulama, orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi di dalam ketaatannya itu ada ria, ada sum'ah. Di sini dikatakan, kamasalir rajul kharaja ila suq wa mala'u kaisahu khosatan, seperti seorang laki-laki kata ulama yang berangkat menuju pasar kata ulama, di mana di dalam kantong uangnya, atau apa yang bahasa kerennya sekarang bu, di dalam dompetnya itu. Kan ibu-ibu sekarang kan suka itu, beli dompet bagus, dompetnya kalau tidak di apa namanya, digantung, kalau tidak dompetnya itu di bawah. Orang lihat apa itu? Pikiran orang itu bu, ketika ibu bawa itu dompet, pikiran orang penuh uang di dalamnya. Seperti seorang laki-laki yang berangkat ke pasar kata ulama, di mana kantong atau dompetnya itu penuh, tapi sayangnya dompet ini tidak penuh uang di dalamnya, khosatan, tapi dalam dompet itu penuh dengan kerikil. Fayaqulun nas, maka orang-orang yang melihat itu berkata, ini orang-orang yang lihat di sekitar kita itu yang sedang kita bawa dompet ini, sedang kita pakai ini dompet, orang itu perhatikan, masya Allah, uangnya banyak di dalam, padahal orang tidak tahu dalam dompet kita itu isinya kertas. Nggak tahu utang berapa bulan lalu, isinya kertas apa itu? Utang di Pegadaian, gade emas. Itu yang menyebabkan ini dompet ini kelihatannya penuh. Tapi orang-orang di sekitar kita mengatakan apa? Ma amla'u kaisu hajar rajul. Masya Allah, dompetnya penuh sekali dengan uang. Itu kata-katanya. Orang-orang di sekitar itu mengatakan begitu. Persangkaan mereka mengatakan begitu. Banyak uangnya orang itu. Dompetnya aja kelihatannya full. Gitu. Fala manfaatul lahu siwa maqala linnas. Maka apa kata ulama? Maka tidak ada dia mendapatkan manfaat sedikit pun. Dompet yang di dalamnya itu berisi dengan kertas,
di dalamnya itu berisi dengan kerikil, tidak ada manfaat yang dia dapatkan siwa'u maqalan nas, kecuali yang dia dapatkan apa? Perkataan, sanjungan, pujian manusia yang ada di sekitarnya yang melihat tadi ini. Tuh. Walau arada ayastadi bihi syai'an la yu'ti bihi syai'. Kalau seandainya dompet ini tadi itu di dalam isinya itu dia membeli sesuatu, maka dia tidak dapatkan apa-apa. Karena apa? Mana mau bisa beli kalau isi kertas di dalamnya, Bu? Mana mau bisa beli kalau di dalamnya itu isinya batu kerikil. Kadzalika amalu riya wa sum'ah. Seperti inilah kata ulama itu amalannya, di mana amalannya itu di dalam amalan itu ada riya, di dalam amalannya itu ada sum'ah, la manfa'atu lahu, maka tidak memperoleh manfaat bagi dia, kata ulama. Min amalihi syai'an, dari amalannya dia itu sesuatu apa? Siwa umaqalan linnas, kecuali sanjungan manusia. Dia sholat disanjung bahwa dia adalah ahli ibadah, dia sedekah disanjung oleh orang di sekitarnya bahwa dia adalah ahli dermawan, orang baik, kecuali perkataan manusia. Tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia kerjakan itu kata ulama. Wala sawaba lahu fil akhirah, maka demi Allah, orang yang semacam ini dia beramal karena riya, dia beramal ada sum'ah, maka dia tidak akan memperoleh ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, Bu, seorang laki-laki itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni atasaddaqu bi sadaqah. Ya Rasulullah, saya bersedekah ya Rasulullah. Saya melakukan suatu kebajikan itu bersedekah ya Rasulullah. Fa'altamisu biha wajhullah. Saya mengharapkan ketika saya sedekah ya Rasulullah, saya mengharap ridha Allah. Saya bersedekah ikhlas karena Allah. Wa habbu ayaqulu li khairan. Tapi sisi yang lain ya Rasulullah, saya ingin dikatakan oleh orang lain saya sedekah itu bahwa saya adalah orang baik. Maka apa yang terjadi? Akibat laki-laki datang kepada Rasulullah, dia mengaku sudah bersedekah, bahwa dia bersedekah ini adalah mengharapkan ridha Allah. Tapi sisi yang lain, laki-laki ini dia mengharapkan bahwa sedekah yang dia lakukan itu agar dia dikatakan orang baik. Apa yang terjadi? Maka turunlah ayat Allah. Turunlah ayat Allah kepada Nabi, kemudian agar orang ini ditegur. Apa kata Allah kepada Nabi? Di dalam surah, mungkin ibu lihat surah Al-Kahfi ayat 110, Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa di antara kalian, kata Allah, ingin berharap bertemu dengan Allah, mengharapkan pahala, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalun sholihan. Orang yang mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Satu, falyamal amalan solehan, maka segera dia, kata Allah, agar dia melakukan amalan soleh. Satu perintahnya, tapi satu larangan oleh Allah. Apa larangannya oleh Allah? Bu, ketika kita melakukan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maka kata Allah, jangan sekali-kali yusyrik. Kita itu syirik, mempersekutukan Allah dalam ibadah kita itu, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Jangan, Bu. Bu, kalau bagi makanan ikhlas, latih. Tapi Ustaz, susah Ustaz. Untuk latih ini ikhlasnya susah Ustaz. Latih. Makanya bangun tidur, sebelum subuh kita bangun itu, niat kita diperbarui. Ya Allah, hari ini saya akan insya Allah sedekah. Ya Allah, minta kepada Allah kekuatan, mudah-mudahan hati saya ini untuk jaga keikhlasan, ya Allah. Saya akan nanti hari ini insya Allah saya akan berikan sayur tetangga. Jaga hati saya, Allah. Minta kepada Allah. Setelah itu ambil wudhu, kemudian sholat subuh. Minta itu doa istiqomah. Ada doanya, Bu. Ibu kalau mau tahu doanya agar kita istiqomah. Doa ini diajarkan oleh salah seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama. Apa doanya? Ibu, amalkan ini doa ini, Bu. Allahumma anta rabbuna, Allahumma anta rabbi,
Coba sama-sama. Allahumma anta rabbi. Sekali lagi. Allahumma anta rabbi. Warzuqni istiqamah. Allahumma anta rabbi. Warzuqni istiqamah. Allahumma anta rabbi warzuqni istiqamah. Ibu, kalau doa dengan suami imam di depan, ibu di belakang, bilangin suaminya, ada doa, tolong diaminin. Allahumma anta rabbuna warzuqna istiqamah. Amalkan ini, Bu. Saya ijazahkan ini doa ini. Doa yang diajarkan oleh seorang ulama bernama Imam Hasan Al-Basri. Dia seorang ulama yang masyhur, mengajarkan doa ini agar kita, Bu, setiap harinya itu istiqomah, jaga istiqomah keikhlasan kita itu dijaga oleh Allah. Satu doa itu, Bu, ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti saya ajarkan satu doa lagi pelan-pelan. Saya ijazahkan doa ini. Diamalkan insya Allah. Artinya, Bu, kesimpulannya apa? Orang yang beramal riya, di dalamnya ada sum'ah, itu seperti laki-laki tadi yang berangkat ke pasar, di dalam dompet uangnya itu penuh, tapi sayangnya penuh kerikil. Orang-orang di sekitarnya menyanjungnya, memujinya, karena dompetnya itu penuh. Maka demi Allah dia tidak akan manfaat apa-apa. Mau beli saja itu kerikil atau kertas di dalam dompetnya itu tidak berguna bagi dirinya. Seperti itu orang yang beramal karena riya, orang yang beramal karena sum'ah. Maka demi Allah dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita harus jaga. Latih. Bagaimana Ustaz? Latih terus ikhlas. Latih terus ikhlas. Insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhaka wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.